Sebelumnya, tidak ada banyak orang yang tahu pedang naga yang disembelih naga hijau, jadi Chen Xiang selalu menggunakannya tanpa menahan diri. Ketika Chen Xiang pergi ke kota di luar Bloody Thunder Mountain Sea, ia menemukan bisnis tanah kekaisaran Laut Putih dan Feng Clan. Bisnis mereka di sini terutama untuk mengumpulkan bahan-bahan dari binatang iblis yang berharga atau untuk menghaluskan dan mengatur formasi. Begitu dia tiba di sini, dia akan menjarah semua toko White Land, Imperial Land dan Feng Clan, membiarkan masalah ini menyebar. Setelah itu, bersama dengan Ji Meixian menyebarkan beberapa rumor, orang-orang tua itu pasti akan berpikir bahwa dia akan pergi ke Tanah Suci Super Lama. Dengan kelompok orang tua itu dari kekuatan kuno, tidak akan sulit bagi mereka untuk membuka gelang spasial di tengah laut Gunung Guntur berdarah. Saudara Lan, saya yakin Anda sudah bergabung dengan jiwa guntur, membuka segelnya, dan memulihkan kekuatan Anda. Saya akan mengirim beberapa orang untuk membantu Anda berlatih. Chen Xiang tertawa. Keributan yang disebabkan oleh Chen Xiang di kota itu tidak kecil. Baik tanah kekaisaran Laut Putih dan klan Feng adalah kekuatan yang sangat terkenal, namun Chen Xiang masih tidak melepaskan mereka bahkan setelah membunuh putri dan putra surgawi mereka. Namun, di mata orang-orang tua itu berbeda. Hal-hal yang telah direnggut Chen Xiang semuanya terkait dengan pembentukan formasi. Para ahli kekuatan kuno masih berkumpul di kota dan mereka tidak menuju ke Laut Gunung Guntur berdarah. Mereka masih harus mengkonfirmasi beberapa hal. Untungnya, kekuatan kuno dari benua raja, keluarga kerajaan manusia ada di sini. Pada saat ini, Ji Meixian menyebarkan desas-desus bahwa lautan guntur berdarah gunung adalah titik lemah di ruang angkasa yang memungkinkannya untuk memasuki alam suci yang misterius, dan bahwa ada naga biru yang kuat menjaga tempat itu. Chen Xiang telah pergi ke sana berkali-kali sebelumnya, tetapi dia selalu kembali dengan cedera berat. Rumor yang dirilisnya setengah benar dan setengah salah, menyebabkan orang menjadi skeptis. Di sisi lain, para ahli dari kekuatan kuno semua menunggu keluarga kerajaan manusia untuk merespons. Jika Super Secret Land benar-benar ada, mereka pasti akan menyelidiki sampai akhir. Pada awalnya, keluarga kerajaan manusia menolaknya, tetapi kemudian mereka khawatir orang-orang tua itu akan pergi dan menyelidiki, jadi mereka mengubah kata-kata mereka dan mengakui bahwa pusat lautan guntur berdarah gunung memang titik lemah di ruang angkasa. Dari sana, mereka dapat dengan mudah membuka celah di ruang angkasa dan memasuki tanah suci super tua yang misterius. Adapun apa yang ada di dalam tanah suci super tua, bahkan keluarga kerajaan manusia tidak tahu. Mereka mengakuinya, karena mereka ingin memberitahu para pejuang yang kuat bahwa itu adalah tempat yang menakutkan, dan memasuki kedalaman tanah suci super tua adalah tempat di mana ada kemungkinan besar kematian. Sejak zaman kuno, ada banyak ahli luar biasa yang masuk, tetapi mereka tidak pernah keluar. Namun, semakin seperti ini, semakin ingin tahu orang-orang tua itu. Terutama mereka yang berasal dari kekuatan kuno seperti mereka. Tanah suci super tua pernah menjadi pusat surga ke-10 di tempat misterius. Selama era primordial, surga ke-10 terpisah dari seluruh dunia untuk beberapa alasan. Ketika Chen Xiang bersembunyi di dalam kota, ia merasakan gelombang orang menggunakan arai transmisi kuno yang kuat untuk melakukan perjalanan ke satu arah untuk tiba di kota ini. Karena dia sudah mencapai tujuannya, dia tidak berani tinggal di kota ini terlalu lama dan diam-diam pergi. Jika faksi kuno ini menggunakan semacam teknik deduksi untuk mencari tahu di mana dia berada, maka dia akan berada dalam kesulitan. Jauh di tengah malam, meskipun hujan turun di Peel City, jalan-jalan masih ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Chen Xiang cepat kembali setelah menipu orang tua yang berkumpul di sini untuk memasuki tanah suci super tua. Ji Meixian awalnya beristirahat, tapi kemudian dia tiba-tiba merasakan bahwa Chen Xiang telah muncul di kota, dan langsung menuju ke arahnya, jadi dia segera membereskan dan menunggu tuannya. Chen Xiang berubah menjadi kupu-kupu hitam, terbang dari jendela, dan kemudian berubah kembali menjadi bentuk manusia.
Adegan ini menyebabkan Ji Meixian terkejut secara diam-diam. Dia sekarang mengerti mengapa Chen Xiang selalu begitu sulit dipahami. Kemampuan ini benar-benar brilian. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Teknik transformasi, ini adalah salah satu seni suci ras naga kekaisaran. Kamu benar-benar tahu itu. Ji Meixian tiba-tiba memikirkan sesuatu yang sangat menakutkan. Itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan cara ilahi. Hanya mereka yang bisa berkultivasi Vali yang bisa menggunakan seni perubahan. Dia pernah mendengar ini sebelumnya di Imperial Federace. Pembantu kecilku yang cantik, kamu harus memanggilku Tuan. Chen Xiang tertawa. Ji Meixian sangat tidak bahagia. Tidak peduli apa, dia masih senior dari Sumei Yao, tapi sekarang, dia diintimidasi sampai sejauh ini oleh seorang anak kecil. Ya Tuan. Ji Meixian sangat kooperatif, karena dia sudah membuat kontrak budak dengan Chen Xiang. Ini bukan tempat yang baik untuk berbicara, ayo pergi. Chen Xiang membawa Ji Meixian dan meninggalkan Pil City di malam yang gelap, tiba di sebuah gunung besar beberapa ratus kilometer jauhnya dari kota. Awalnya, aku berencana untuk menipu Dan King dari klan Feng dan Laut Kekaisaran Laut Putih, tetapi dengan situasi saat ini, aku khawatir akan sulit untuk mendapatkannya. Begitu mereka tahu di mana aku berada, para makhluk abadi itu pasti membantaiku. Kata Chen Xiang. Tentu saja, ada 10 pembudidaya nirvana besar yang tersembunyi di tanah Kekaisaran Laut Putih. Ketika mereka menjadi abadi, akan ada 2 dari mereka yang akan pergi ke tanah suci super tua. Ji Meixian mengangguk, lebih baik jika Anda bersembunyi sejenak. Chen Xiang menggosok dagunya. Jika dia ingin bersembunyi, tidak ada yang bisa menemukannya. Bahkan jika mereka tahu di mana dia bersembunyi, tidak ada yang berani pergi mencarinya. Dia tidak pernah takut diburu oleh para ahli dari kekuatan kuno, dia hanya ingin meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin dan mengumpulkan semua metode Heaven Earth Killing terlebih dahulu. Saat ini, ia hanya belajar sedikit tentang pembunuhan di tanah, tetapi ia mendapat banyak manfaat darinya. Ceritakan tentang 10 surga, Tuhan tertinggi dan metode pembunuhan bumi surga. Chen Xiang ingin mengenalnya lebih baik sebelum menuju ke makam kaisar. Saat itu, ketika saya berada di surga, ada banyak dari mereka. Namun, tanah Kekaisaran Laut Putih adalah kekuatan kuno dan sekarang saya yakin bahwa ini adalah lapisan surgawi ke-10. Itu berdiri di atas surga ke-9. Surga ke-10 juga dikenal sebagai Ditian dan benua raja adalah pusat Ditian. Tanah suci super tua harus menjadi tempat di mana 10 surga, Tuhan tertinggi tinggal saat itu. Saat Chen Xiang mendengarkan, dia memikirkannya. Ketika dia berada di Ten Heavens Supreme Lord, tempat dia dimakamkan sebenarnya sangat jauh di tanah Raf dan Random. Aku merasa bahwa tanah suci super tua harus terhubung dengan tanah Raf dan Acak yang mendalam, tetapi di dalamnya sangat besar. Ji Meixian terus berbicara, bagaimana 10 surga, Tuhan yang Maha Tinggi meninggal dan apa yang menyebabkan Ditian hancur adalah tidak tercatat. Pernah ada Duan Kong Bai besar dalam sejarah. Arti putri surgawi adalah bahwa ia memiliki peluang untuk menjadi penguasa baru di Tian. Namun, dari penampilannya, para penguasa Kaisar Agung ini tidak akan menjadi mereka mulai sekarang. Mereka bahkan tidak akan memiliki apapun dari 10 surga, Tuhan tertinggi, tetapi kuasai Anda, tetapi ada 2. Ji Meixian memang naga di antara laki-laki. Dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan Chen Xiang menjadi penguasa baru surga, memerintah 9 surga dan 10 bumi, dan mewarisi warisan 10 surga, Tuhan tertinggi. Metode membunuh bumi surga tidak lengkap, Chen Xiang hanya memperoleh sebagian kecil darinya, sisanya berada di makam kaisar. Sekte Laut Putih dan Sekte Bunga Persik adalah tanah Kekaisaran Laut Putih saat ini dan tanah Kekaisaran Bunga Persik. Menambah fakta bahwa klan Feng, keluarga Qin dan faksi-faksi kuno di daerah selatan tanah ini pada waktu itu semua kuat, termasuk wilayah timur, barat, utara dan tengah, mereka ada sejak era primordial, dan telah melayani 10 surga Tuhan tertinggi sebelumnya. Terutama keluarga bermarga itu,
Leluhur mereka adalah jenderal yang dipersiapkan oleh 10 surga Tuhan tertinggi, dan mereka sekte dibentuk oleh 10 surga tertinggi Tuhan pada waktu itu, tetapi mereka semua mengkhianati 10 surga tertinggi Tuhan nanti. Apa? Mengkhianati 10 surga Tuhan tertinggi? Chen Xiang sedikit terkejut. Secara logika, 10 surga yang mulia sangat kuat. Qi Meixian menganggukkan kepalanya, itulah yang dikatakan oleh catatan sejarah. Tetapi pada saat itu, 10 surga, Tuhan tertinggi bukanlah kaisar, dan hanya memerintah tanah. Saat itu, negeri Kekaisaran Laut Putih dan kekuatan kuno lainnya tidak hanya mengkhianati 10 surga Tuhan, mereka juga menyerang bersama-sama. Ini menyebabkan kematian semua bawahan yang setia di samping 10 surga Tuhan. 10 surga Tuhan bertarung dengan kekuatan kuno selama beberapa bulan, dan pada akhirnya, mendapat banyak terluka dan pergi dengan niat membunuh yang menghancurkan bumi. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Saya telah memasuki kedalaman tanah kasar dan acak. Ada banyak binatang buas yang kuat di sana, dan sebagian besar dari mereka disegel. Dari mana binatang buas ini berasal? Chen Xiang sangat curiga dengan masalah ini. Aku tidak tahu, mungkin itu adalah keturunan dari 10 surga bawahan Tuhan tertinggi saat itu, karena 10 surga Tuhan tertinggi adalah singa, itu sebabnya nenek moyang kekuatan kuno mengkhianatinya. Meskipun ini dicatat dalam buku-buku sejarah, itu masih patut dicurigai, karena fakta bahwa 10 surga tertinggi Tuhan adalah singa adalah sesuatu yang diketahui oleh semua orang ketika mereka berada di era primordial. Qi Meixian sudah tahu tentang potongan sejarah ini. Alasan mengapa Klanduan mencuri makam itu adalah karena mereka ingin menemukan beberapa petunjuk dari makam itu. Dia curiga bahwa leluhur tua Klanduan tidak mengkhianati 10 surga Tuhan tertinggi saat itu. Kamu ingin pergi ke makam kaisar? Qi Meixian mengerutkan kening dan bertanya. Ekspresinya memberitahunya segalanya, dia tidak ingin Chen Xiang masuk. Metode pembunuhan bumi surga yang telah aku peroleh adalah satu-satunya bagian darinya, dan aku hanya bisa merasakannya sedikit. 10 surga makam Tuhan tertinggi adalah jumlah singa gunung yang tak terhitung banyaknya. Aku pikir mungkin kita bisa mempercepat pemahaman kita dari tanah membunuh dari sana. Chen Xiang berkata dengan sangat serius. Menurut rumor, metode pembunuhan bumi surga adalah kunci untuk memasuki makam kaisar, dan itu bahkan bisa membuka kunci ke makam kaisar. Bahkan ketika dia berada di puncaknya, dia tidak akan dengan santai masuk. Sekarang dia sudah mengembalikan pakaian dalamnya, dia tidak berpikir untuk memasuki makam kaisar. Terakhir kali, aku pergi ke depan Lion Mountain dengan mudah. Hanya saja aku tidak menemukan mekanisme Lion Mountain itu, kalau tidak aku pasti akan bisa masuk lebih dalam, dan mungkin bahkan menemukan mereka. Chen Xiang sebenarnya mulai tertawa penuh semangat. Qi Meixian ingat dengan jelas hari itu adalah hari yang paling memalukan dalam hidupnya. Saat itu, ketika Chen Xiang menyerbunya, itu menyebabkan jiwanya terbangun, menjadi sangat kuat, dan memaksanya untuk menggunakan water escape teknik untuk masuk jauh ke tanah mendalam yang kasar dan acak. Kamu benar-benar masuk dengan mudah. Qi Meixian tidak mempercayainya, tanah Kekaisaran Laut Putih telah mengirim banyak ahli, hanya sedikit yang bisa keluar, dan semuanya terluka parah. Qi Meixian tidak mau memasuki makam kaisar, karena itu akan terlalu berbahaya. Tapi dia benar-benar ingin tahu apa yang ada di dalam kuburan kaisar. Pelayan kecil, kamu tidak percaya padaku. Chen Xiang tertawa, dia merasa bahwa singa gunung itu adalah kunci untuk membiarkannya menguasai pembunuhan tanah. Dia harus masuk dan melihat-lihat tidak peduli apa. Qi Meixian mencibir sekali lagi. Dia sudah melihat banyak rahasia yang disembunyikan Chen Xiang, tapi dia masih merasa Chen Xiang menyembunyikan kekuatan mengejutkan yang tidak dia ketahui. Sebagai contoh, cara kultivasi Chen Xiang telah sangat mengejutkannya. Apakah kamu ingin melihat dunia dengan guru? Chen Xiang membelai wajahnya yang lembut dan seperti batu giok dan bertanya sambil tersenyum. Qi Meixian ingin menggigit tangan Chen Xiang dengan keras, tetapi dia tidak melakukannya, dan hanya memalingkan wajahnya.
Terserah. Tidak peduli apa, aku akan mati bagaimanapun juga, kata Ji Meixian. Chen Xiang memikirkannya, tapi dia masih memutuskan untuk tidak membawa Ji Meixian. Ji Meixian adalah bidak catur tersembunyi yang dia tempatkan di tanah Kekaisaran Laut Putih, dan merupakan kunci untuk mengendalikan tanah Kekaisaran Laut Putih di masa depan. Dia khawatir dia mungkin terperangkap di sana atau alasan lain yang bisa menunda dia untuk waktu yang lama. Kamu harus tetap di sini. Jangan khawatir, ada 3 wanita cantik di cincinku. Dalam hati saya, mereka jauh lebih penting daripada Anda. Oh ya, Tuan, adikku ingin menantangmu. Terakhir kali, dia hampir dikalahkan oleh Sue Xianxian. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, kekuatan Sue Xianxian masih tak terduga, dan dia tidak menggunakan penuhnya kekuatan. Katakan padanya bahwa tidak ada artinya bagi seorang wanita untuk menang melawan seorang wanita. Akan lebih menarik jika dia menantang seorang pria dan mengalahkan putra surga. Anda bisa memberitahunya bahwa Xiao Chou, Yun Xiaodao, dan yang lainnya ada di sini. Akan lebih baik jika Anda memberitahu dia keberadaan mereka. Chen Xiang tertawa. Tuan, kekuatan kuno tidak berani menyentuh orang-orang di sekitar Anda, seperti Yun Xiaodao dan yang lainnya. Kerjakan dengan baik. Ketika saya kembali, saya pasti akan membalas Anda. Chen Xiang mengeluarkan gerbang luotiannya dan berteleportasi ke Raven Random Land yang mendalam. Kali ini, dia tidak segera membuka gerbang spasial ke Rav dan Random Land yang mendalam, tetapi memilih untuk menempuh jarak. Jika tidak, gerbang luotian tidak akan bisa menahan energi spasial yang begitu besar. Pil City menjadi jauh lebih tenang, tetapi Laut Gunung Guntur berdarah penuh dengan aktivitas. Sue Lei di Laut Guntur berdarah gunung tampaknya memiliki semangat, dan saat lebih banyak orang datang, Sue Lei tampaknya lebih terkonsentrasi. Gelombang pertama para ahli telah memasuki hutan kuno di tengah-tengah Laut Gunung Guntur berdarah. Beberapa dari mereka sudah merasakan fluktuasi spasial yang lemah dan mengkonfirmasi bahwa ada realm mendalam tersembunyi di tengah. Selama mereka bekerja bersama, mereka akan dapat membuka pintu dan memasuki tanah suci super tua. Di hutan kuno di pusat Laut Gunung Guntur berdarah, ratusan praktisi kuat berkumpul. Batch pertama terdiri dari 50 orang, tetapi tidak ada tanggapan bahkan setelah waktu yang lama. Ada juga ahli kerajaan di antara para prajurit yang kuat. Ada para ahli dari Blue Blood Rache dan keluarga Wu. Mereka tidak ingin memasuki Super Secret Land, mereka hanya ingin meyakinkan lebih banyak orang untuk tidak masuk. Namun, sebagian besar Rankers tidak mau mendengarkan. Jika mereka bisa memastikan bahwa memang ada tanah suci super tua di dalam, mereka akan masuk dan menyelidikinya apapun yang terjadi. Itu adalah tempat di mana Tuhan 10 surga telah tinggal selama 20.000 tahun, mereka pasti akan meninggalkan banyak hal baik. Semua orang menunggu selama 6 jam, tetapi masih belum ada jawaban. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama dan sekali lagi membuka gerbang ruang angkasa. Melalui pintu, mereka bisa melihat hutan yang tenang dengan hamparan tanah yang luas. Ratusan orang masuk. Setelah 1 jam, akhirnya ada balasan. Dengan menggunakan teknik rahasia, mereka mampu menembus ruang dan mengirimkan informasi. Sebenarnya itu adalah pesan untuk bantuan. Semua orang buru-buru membuka lorong spasial. Semua orang menjadi waspada. Begitu lorong spasial dibuka, sejumlah besar orang berdarah terbang keluar. Mereka benar-benar diusir. Ada total 150 orang, dan semuanya berasal dari angkatan kedua. Mereka semua dimutilasi dengan buruk, dan masing-masing dari mereka terluka parah. Tidak ada yang mati. Luka di tubuh mereka mengejutkan. Mereka tampak seperti ditimbulkan dari dalam keluar. Ini adalah kekuatan bergetar yang mengerikan. Bergetar di dalam tubuh sebelum bergetar keluar dan dari dalam keluar. Salah satu tetua memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Sepertinya mereka semua langsung terluka oleh seseorang. Ini gelombang suara atau semacamnya. Semua bagian dalam telinga mereka rusak. Orang-orang yang berdarah semua itu dagingnya terkoyak dan darah mengalir keluar dari mulut mereka.
Orang-orang ini semua ahli dari kekuatan kuno, namun mereka masih sangat lemah dan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Itu naga, ada naga biru yang sangat kuat di sana, seorang pria parubaya yang relatif kuat pulih dengan cepat dan memiliki kekuatan untuk berbicara. Namun, ketika dia selesai berbicara, dia pingsan lagi. Lancang awalnya tidur siang di dalam ketika sekelompok besar suara keras tiba-tiba masuk. Dia telah menukar dengan Chen Xiang untuk buah leihun dan setelah bergabung dengan itu, jiwa guntur memecahkan segel, memungkinkan dia untuk sekali lagi mendapatkan kekuatan yang sebelumnya dia miliki. Karena itu, ia tidak berencana menurunkan dirinya ke level sekelompok semut kecil di depannya. Tetapi siapa yang tahu bahwa ketika sekelompok orang tua ini melihatnya muncul, mereka akan benar-benar menemukan bahwa dia adalah seekor naga, dan bahkan berteriak-teriak untuk melepaskan darah naganya, untuk menarik sisik naganya, untuk mengeluarkan tendon naganya, untuk mengambil manik-manik naganya untuk menyuling pil atau sesuatu seperti itu. Setelah mendengar ini, bagaimana mungkin dia tidak marah, berubah menjadi naga biru besar. Namun, tidak lama setelah dia tertidur, lebih banyak orang keluar. Ketika mereka melihatnya, mereka ingin mengulitinya hidup seperti orang-orang itu sebelumnya. Kemudian, dia melakukan hal yang sama dan membalas dengan raungan naga yang marah, "Ai, aku tidak pernah berpikir bahwa akan ada naga yang sangat kuat yang menjaga di sana." Seorang pria tua yang telah mengkonsumsi pil peringkat tinggi dan pulih dengan cepat menghela nafas. Lalu bagaimana dengan Chen Xiang anak ini? Bisakah dia menghindari naga ini? Seorang pria paruh baya bertanya dengan ragu. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Naga ini awalnya sangat lembut, tapi beberapa orang berniat mengambil keuntungan dari naga ini dan kemudian mengupas sisiknya untuk membuat marahnya. Benar. Naga ini hanya menyuruh kita untuk sedikit merendahkan suara kita, mengatakan bahwa kita harus menemukan tempat yang lebih dalam menuju kematian. Jangan ganggu tidurnya. Tetapi beberapa orang bodoh yang sembrono ingin mencuri mutiara naganya. Dia adalah salah satu kelompok pertama, tetapi meskipun dia ingin menguliti naga itu hidup-hidup, dia tidak mengatakannya keras-keras pada waktu itu. Ini menyusahkan. Kami telah membuat marah naga yang kuat ini. Jika kita masuk lagi, kita hanya akan mendapat satu hasil. Beberapa orang yang tidak masuk buru-buru bertanya pada wanita tua yang bersemangat itu. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa pulih begitu cepat. Apa situasinya di dalam? Apakah itu sama dengan di legenda? Apakah itu benar-benar tanah suci super tua? Apa yang kamu lihat kecuali naga itu? Nenek tua itu menganggukkan kepalanya, seperti legenda, ada banyak gunung di dalamnya. Meskipun dari jauh, saya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Tetapi saya bisa yakin bahwa itu semua adalah Lion Mountain raksasa, dan mereka seharusnya tempat tinggal mereka saat mereka masih hidup. Mungkin itu terhubung ke makam kaisar. Jika kita bisa menyingkirkan naga itu, kita bisa masuk lebih dalam ke gua. Seorang pria tua berkata, sepertinya kita perlu memberitahu orang-orang dari alam surga untuk turun dengan cepat. Mereka seharusnya bisa merawat naga itu. Tidak hanya naga itu, ada juga orang tua gila di Super Martial School yang menghalangi jalannya. Orang tua gila ini pasti sudah tidak ada lagi. Pedang pembunuh iblis naga hijau milik Chen Xiang adalah sesuatu yang dapat dengan mudah ditangkap. Kata Dongfang Lingyun. Dia membenci Chen Xiang dan Super Martial School sampai habis, dan setiap kali dia memikirkan masalah ini, dia hampir meraung karena marah. Semua orang sudah tahu kekuatan naga itu. Jika mereka masuk lagi, hasilnya akan sama dengan orang-orang di tanah. Tubuh mereka akan pecah dan pikiran mereka akan kacau oleh gelombang suara. Dengan demikian, mereka memutuskan untuk kembali terlebih dahulu dan menggunakan teknik rahasia untuk memberitahu alam surga. Tempat ini adalah akar dari semua kekuatan kuno ini, dan tempat ini adalah surga ke-10 yang asli. Kekuatan kuno memungkinkan semakin banyak prajurit untuk pergi ke alam surga hanya untuk memperluas kekuatan mereka dan meningkatkan kekuatan mereka. Ini karena banyak pejuang yang kuat di sini terhalang dalam upaya mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka,
tetapi sekarang setelah waktunya matang, sebagian dari mereka dapat kembali. Sebagai gadis surgawi, Jimexian tahu tentang masalah ini pada kesempatan pertama yang dia dapatkan. Dia benar-benar ingin memberitahu Chen Xiang, tetapi dia tidak bisa menghubungi dia sama sekali. Super Martial School juga menerima berita itu segera. Huang Jintian sudah mulai membuat pengaturan, dan sebagian besar murid di luar kembali ke realem super mendalam bela diri. Huang Jintian benar-benar percaya diri sekarang, menyebabkan Gu Dongchen dan Wu Kaiming menghela nafas lega. Selama periode waktu ini, selama Chen Xiang tidak berada di Super Martial School, aku punya cara untuk menghadapinya. Huang Jintian sedikit tersenyum, saya berencana untuk mengeluarkan anak ini dari sekolah super martial dan mendorong semuanya ke dia. Leluhur hebat, Anda akan membunuh paman bela diri junior saya. Gu Dongchen terkejut. Wu Kaiming dengan tergesa-gesa menyarankan, tolong pertimbangkan kembali, leluhur. Jika saya melakukan ini, saya akan dimarahi sampai mati oleh junior martial paman. Jangan khawatir. Jalan bocah ini persis seperti aku. Sekolah super martial adalah seluruh tubuh, dan jika dihancurkan karena dia, aku akan mengecewakan leluhur tua. Huang Jintian membelai janggutnya dan tertawa, bocah ini telah pergi ke tanah yang kasar dan acak. Sepertinya dia telah memahami metode pembunuhan bumi surga, dan mungkin akan segera memasuki makam kaisar. Tapi dia masih muridku, dan dia juga master junior kalian berdua. Huang Jintian sangat tenang, dia hanya memahami muridnya sendiri yang terbaik. Dia tersenyum, ini hanya strategi untuk memperlambat pertempuran. Selama kelompok abadi tidak menyerang kita, beri kami lebih banyak waktu, kalian mungkin segera bisa bertemu tuanmu. Chen Xiang adalah orang yang sangat baik, jika bukan karena takut menyeret sekolah super martial, dia pasti sudah habis. Sekarang setelah aku mengusirnya, aku bisa biarkan kekuatan kuno mengalami balas dendam orang gila kecil yang tak kenal takut ini. Mereka semua gila. Gu Dongchen dan Wu Kaiming bergumam di hati mereka. Chen Xiang menggunakan gerbang Luotian untuk datang ke Green Summit City, dan kota ini adalah yang terdekat dengan tanah rough and random. Meskipun bagian dalam tanah kasar dan acak tersembunyi sejumlah niat membunuh yang tak ada habisnya, masih ada banyak orang yang menjelajah, dan beberapa orang yang beruntung dapat memperoleh banyak hal baik. Bahaya di sekitar tanah kasar dan acak tidak kecil, tapi itu pasti harta karun. Ada banyak bahan untuk memurnikan pil, obat-obatan, dan peralatan, dan bahkan jika seseorang beruntung, mereka masih akan menemukan beberapa binatang langka. Namun, seseorang harus memiliki kekuatan untuk membunuh mereka. Kalau tidak mereka akan menjadi makanan bagi binatang buas. Dengan keunggulan rough dan random land di sekitarnya, perluasan Green Summit City dapat dianggap sebagai kota yang relatif besar di selatan. Karena jarak dari sini ke tengah terlalu jauh, Green Summit City juga telah membangun sejumlah besar arai transmisi kuno. Tidak lama setelah Chen Xiang memasuki kota, dia mengetahui bahwa dia telah dikeluarkan dari Super Martial School. Dia sedikit marah ketika pertama kali mendengarnya, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati kemudian, dia tidak bisa menahan senyum. Sekarang, saya tidak perlu khawatir menyeret beban di Super Martial School lagi. Saya sudah diusir oleh Super Martial School, jadi apapun yang saya lakukan tidak ada hubungannya dengan Super Martial School. Sebelumnya, Chen Xiang kurang lebih mewaspadai sekolah Super Martial. Setelah Huang Jintian keluar, Super Martial School seperti matahari di langit, semakin berkembang. Namun, itu masih kekurangan banyak kekuatan dibandingkan dengan kekuatan kuno. Super Martial School perlu berkembang dengan mantap sekarang. Jika mereka bisa menjadi lebih kuat di masa depan, mereka tidak perlu lagi takut pada kekuatan lain. Aku ingin tahu orang macam apa yang akan dikirim oleh alam langit. Alam surga jauh lebih besar dari alam suci dan, pasti ada banyak makhluk abadi yang kuat di sini. Jika mereka datang ke sini seperti segerombolan lebah untuk menangkapnya, ia hanya bisa bersembunyi. Itu tidak akan terlalu kuat. Meskipun surga ke-10 ini telah dilahirkan kembali, itu belum stabil.
Jika terlalu kuat, itu tidak akan bisa turun. Hanya ketika surga ke-10 ini telah sepenuhnya memulihkan kekuatan aslinya, para praktisi terkuat dari alam surga dapat melewati tempat ini tanpa hambatan. Kata Long Sui. Ini untuk mengatakan bahwa surga ke-10 memiliki kekuatan misterius yang membatasi keturunan orang kuat. Apakah itu untuk mencegah kehancuran dunia ini? Chen Xiang awalnya berencana untuk hanya datang ke Green Summit City untuk menanyakan situasi. Tapi sekarang dia tahu bahwa dia telah dikeluarkan dari Super Martial School, dia punya rencana baru. Tidak ada satupun dari Rankers yang dia pancing ke Super Secret Land sudah mati, dan mereka hanya terluka berat. Ini membuatnya sedikit kecewa, tetapi yang membuatnya bahagia adalah karena hal ini, ia telah memikat semua Rankers dari kekuatan kuno di alam surga ke bawah. Meskipun surga ke-10 pernah menjadi dunia fana, masih sangat berbahaya di tanah yang luas dan tak terbatas ini. Bahkan makhluk abadi yang turun dari surga alam tidak lain adalah semut di depan tanah berbahaya ini. Tanah rough dan random di dekat Green Summit City adalah tempat yang berbahaya, itu adalah tempat yang baik untuk mengirim para prajurit yang kuat. Chen Xiang tidak memiliki keraguan lagi. Dia merasa bahwa perlu untuk membiarkan kekuatan kuno berdarah untuk mereka dan membiarkan mereka tahu bahwa dia jelas bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Jika aku menemukan bahaya di tanah suci super tua, mungkin aku bisa melarikan diri. Pada saat itu, bahkan lancang naga ini mungkin tidak dapat bertarung melawan begitu banyak manusia yang kuat, tetapi tanah rough dan acak berbeda. Binatang buas itu sangat kuat, dan ada banyak mekanisme di dalamnya, terutama formasi pembunuh singa gunung. Chen Xiang sudah memulai rencana baru untuk menyambut para abadi dari surga alam dan mencuci wajah mereka. Saat Chen Xiang berjalan di sepanjang jalan, dia memikirkan rencananya. Tetapi pada saat ini, tanah tiba-tiba bergetar, mengejutkan semua orang. Perampok makam dengan nama keluarga Duan. Jika kamu punya nyali, pergilah ke luar kota dan lawanlah dia. Suaranya dipenuhi amarah dan niat membunuh, bergema di dalam Green Summit City. Green Summit City melarang pertempuran. Jika mereka bertemu dengan musuh, akan lebih aman untuk bersembunyi di kota. Jika kamu punya nyali untuk datang dan bertarung denganku, aku akan melihat apakah kamu punya nyali untuk melakukannya. Ini adalah suara Duan Sancang. Sebagai perampok makam kecil dari keluarga perampok, dia akan merasa malu untuk mengatakan bahwa nama keluarganya adalah Duan jika dia tidak sering menimbulkan masalah. Seorang penjahat dengan nama keluarga Duan yang mencuri mausolem sekolah terbang immortal saya. Sebagai murid kepala dari sekolah immortal terbang saya, hari ini, saya harus menangkap Anda dan membawa Anda kembali. Ini adalah suara orang lain, dan itu juga dipenuhi dengan kebencian. Duan Sancang sebenarnya dikejar oleh dua orang. Kamu tidak tahu, itu kakek saya yang mencuri makam Flying Immortal Grandmaster Anda, itu bukan urusan saya. Jika Anda ingin menemukannya, maka cari saja dia, Duan Sancang mencibir. Semua orang sekarang lega. Ini bukan gempa bumi, melainkan pertempuran besar yang baru saja terjadi di luar kota. Sekarang, mereka semua turun ke tanah. Jalan-jalan menjadi ramai dan semua orang bergegas ke gerbang kota. Asal-usul Flying Immortal School tidak kecil, dan kemasyhuran Duan Clan telah lama menyebar. Semua orang ingin melihat bagaimana generasi muda dari dua keluarga akan bertarung, dan Chen Xiang juga di antara kerumunan. Flying Immortal School, aku mendengar bahwa ini adalah sekte kuno seperti negeri Kekaisaran Laut Putih, Tanah Kekaisaran Peach Blossom, dan keluarga aristokrat Tong Tian. Ribuan Science Peak, Qianshuan Mountain, Flying Immortal School, dan Void Gate. Mereka dikenal sebagai 4 sekte primordial besar di selatan. Tempat mereka bersembunyi bukanlah realem yang mendalam biasa, tetapi beberapa realem mendalam yang berbahaya, jadi mereka tidak bisa menyebut diri mereka dunia bijak. Kekuatan 4 sekte besar kuno di selatan setara dengan Seng Domain dan keluarga Tong Tian aristokrat. Makam ini merampok putra klan Duan, saya bertanya-tanya apakah dia bisa mengalahkan murid kepala sekolah terbang abadi.
Chen Xiang hampir memuntahkan seteguk darah. Bahwa Duan Sanchang sebenarnya adalah putra surga klan Duan. Orang-orang dari Gunung Qianxuan, jangan katakan bahwa klan Duan kami mencuri makammu. Makammu tidak begitu mudah dicuri, kalau tidak, itu sudah lama hilang, kata Duan Sanchang lagi. Pasukan Qianxuan San juga datang, dan semua orang ingin tahu, bagaimana Duan Sanchang bertemu dengan mereka, apakah dia ditemukan saat menggali kubur. Duan Sanchang tertawa keras, saya mengerti, kalian benar-benar cemburu bahwa saya baru saja mengambil sepotong batu giok abadi, itulah sebabnya kalian mengejar saya selama lebih dari 2000 li dan memfitnah saya dengan berbagai cara, semua untuk demi menemukan pembenaran untuk bergerak pada saya, dan kemudian mencuri batu giok abadi saya. Hehe, itu seperti catatan kuno klan Duan kami. Di sebuah tempat di dalam gerbang kota, seorang Duan Sanchang berpakaian dengan sembrono berhadapan melawan dua pria tampan berpakaian bagus. Yoh, untuk berpikir bahwa kalian berdua bahkan adalah murid utama. Bahkan aku, Duan Sanchang, tidak bisa menangkapmu dan hanya mengejar saya sejauh 2000 li. Kalian benar-benar terlalu lemah bahkan untuk menyentuh buluku. Jika klan Duan tidak lemah dan disegel satu demi satu, maka tidak peduli dari sekte apa Anda berasal, Anda hanya sampah. Ejek Duan Sanchang. Pada saat ini, Chen Xiang tiba-tiba memikirkan sebuah rencana. Dia juga berkata dengan nada mengejek, 4 sekte primordial besar dan alam suci serta keluarga Tian Arok Tong Tian semuanya sama. Ketika mereka merampok yang lain, mereka semua benar. Ketika mereka membunuh orang lain, mereka benar. Tetapi ketika yang lain membunuh dan merampok mereka, mereka mengatakan penjahat. Duan Sanchang melirik Chen Xiang, dan tidak menyadari bahwa pria paruh baya di depannya adalah Chen Xiang. Dia mengangguk, orang-orang ini tidak pernah merasa bahwa kentut mereka berbau busuk, dan bahkan baunya tidak enak. Jika Anda mengatakan bahwa kentut mereka bau, mereka pasti akan memerangi Anda sampai mati. Chen Xiang tertawa, kau benar. Saudaraku Duan, bagaimana dengan ini? Serahkan sekolah immortal terbang ini kepadaku. Aku selalu senang mengajari mereka pelajaran dalam hidupku. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuh mereka. Saudaraku, tolong lakukan sesukamu. Anda bisa dengan santai mengalahkan semangat kentut semacam ini. Tapi kamu harus hati-hati, roh-roh tua kentut itu pasti akan keluar. Duan Sanchang tertawa. Itu yang terbaik. Saya akan mengalahkan itu bersama-sama. Wajah Flying Immortal School dan dua murid senior tampan dari Qianxuan Sekte Suram mengepalkan tangan mereka dengan erat. Mereka tidak bisa membantu tetapi ingin menghancurkan mulut Chen Xiang. Hei, siapa namamu? Tinju saya tidak mengenai orang tanpa nama. Chen Xiang perlahan menggulung lengan bajunya. Dia tampak seperti sesepuh pembantai babi, bersiap untuk membunuh babi itu. Bahkan murid kepala dari Flying Immortal School tidak pernah mendengar tentang dia, tetapi orang ini terlalu berpengalaman, membuat orang berpikir bahwa dia hanya berpura-pura. Chen Xiang memang belum pernah mendengar nama orang itu sebelumnya. Dia berjalan menuju gerbang kota. Huff, seperti yang diharapkan dari udik pedesaan dengan terlalu sedikit pengetahuan. Kamu akan tahu konsekuensi dari berbicara terlalu banyak nanti. Nama saya Hua Xiong Xiao, jadi Anda harus mengingat nama saya sehingga Anda bisa mengeluh di depan Raja Neraka. Suara Hua Xiaobao dingin dan mengerikan, dan niat membunuh menusuk tulangnya membuat orang-orang yang mendengarnya merinding. Duan Sanchang berdiri di gerbang kota, mengambil kesempatan untuk menyerang. Pria setengah baya di depannya tidak memiliki ki yang sangat kuat, dia tidak bisa menyaksikan orang seperti itu mati. Setelah keluar dari gerbang kota, Chen Xiang tertawa, kamu Hua Xiaobao, kan, apakah Anda ingat itu? Dia baru saja selesai berbicara. Chen Xiang tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di depan Hua Xiong Sao. Kecepatan yang sangat menakutkan itu membuat semua orang merasa kedinginan melewati tubuh mereka. Chen Xiang mengayunkan tinjunya ke atas dan ke bawah, memukul dagu Hua Xiong Xiao.
Saat itu bertabrakan dengan dia, tiba-tiba meledak dengan semburan cahaya petir yang menusuk, dan puluhan ular listrik ungu ditembakkan dari tangan Chen Xiang. Seolah-olah mereka adalah dewa guntur yang mengendalikan guntur dan kilat, memiliki kekuatan guntur tertinggi. Setelah kilat menghilang, gemuruh-gemuruh menyebar ke segala arah dan bergetar ke kejauhan. Dalam periode yang sangat singkat itu, seolah-olah dia disambar petir, rahang Hua Xiaobao dipukul, dan semua gigi di mulut dan dagunya hancur. Wajah tampannya juga hangus hitam oleh kekuatan thunder yang menakutkan. Hua Xiongzhao menutupi mulutnya saat air mata mengalir dari matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Chen Xiang akan sangat berbahaya untuk benar-benar bergerak, tetapi bahkan jika dia sudah siap, dia masih tidak bisa mengelak. Terlebih lagi, dia tidak pernah menyangka bahwa serangan paman setengah baya ini akan begitu kejam. Namamu sangat sulit untuk diingat. Aku hanya lupa. Siapa namamu? Chen Xiang dengan sengaja meminta maaf di wajahnya ketika dia berkata dengan tulus, aku tidak tahu apakah aku bisa menyusahkanmu untuk memberitahuku lagi. Semua orang diam-diam memandang rendah dirinya. Dia telah menghancurkan mulut pihak lain, namun dia masih ingin orang lain berbicara. Dia jelas melakukan ini dengan sengaja. Jika Anda tidak ingin mengatakannya, lupakan saja. Meskipun kepalan tangan saya tidak mengenai orang yang tidak bernama, kaki saya melakukannya. Tubuh Chen Xiang bergerak secepat kilat dan dengan desahan, ia tampak lebih kuat daripada Hua Xiongzhao. Dia menendang perut Hua Xiongzhao, membuatnya berteriak dengan sedih saat dia memuntahkan seteguk darah. Duan Sancang menghela nafas lega, paman setengah baya itu tidak perlu dia khawatirkan. Dia diam-diam terkejut dengan cara paman setengah baya di depannya. Dalam pertempuran di antara para ahli, selama dia kehilangan setengah gerakan, dia bisa dikalahkan. Namun, Chen Xiang telah lengah sejak awal, dan kecepatan dan kekuatannya sangat menakutkan. Hua Xiongzhao telah memandang rendah Chen Xiang sejak awal dengan sikap santai, itulah sebabnya ia dimanfaatkan oleh Chen Xiang sebelumnya, dan dipukuli olehnya dengan satu pukulan, menyebabkan matanya bersinar, dan rahangnya peka menganga. Chen Xiang memiliki banyak pengalaman pertempuran, semuanya dikembangkan olehnya di tempat Huang Jintian. Ketika dia bertarung dengan Huang Jintian, untuk menang melawannya, dia menghabiskan banyak upaya. Oh, apakah kamu berpura-pura menjadi murid kepala dari sekolah abadi terbang untuk melakukan kejahatan? Bagaimana dia bisa begitu lemah? Kamu tidak boleh menggunakan kekuatan penuhmu. Chen Xiang meninju ke wajah Hua Xiongzhao lagi, dan baut lainnya dari kilat ditembakkan. Hua Xiongzhao dikirim terbang di tempat. Hei, gunakan semua kekuatanmu Pak Tua. Chen Xiang berteriak sangat serius. Dia sudah sangat melukainya, namun dia masih berteriak agar dia menggunakan kekuatan penuhnya. Melihat betapa kuatnya Chen Xiang, murid kepala Qian Xuan Sekte diam-diam masuk ke kerumunan dan pergi ke Green Summit City untuk mencari bantuan. Kepala murid sekolah immortal terbang, benar-benar tidak lemah sama sekali. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengejar Duan Sancang sejauh ini. Berhenti, saudaraku, aku percaya bahwa kamu juga seseorang dari generasi yang lebih tua. Bagaimana kamu bisa menggertak seseorang dari generasi yang lebih muda? Apakah kamu tidak merasa malu? Seorang lelaki tua tiba-tiba muncul. Dia berpakaian putih, rambutnya putih, dan wajahnya dingin. Saya seorang penatua dari Flying Immortal School. Sebagai senior, Anda telah melukai murid sekolah immortal terbang saya. Saya tidak akan membiarkan Anda pergi dengan mudah hari ini. Chen Xiang berkata dengan polos, saya bukan dari generasi yang lebih tua, dan aku tidak sengaja melukainya. Dia sangat lemah, bagaimana mungkin dia menjadi murid kepala dari Flying Immortal Schoolmu? Aku hanya mulai memberinya pelajaran ketika aku melihatnya berpura-pura menjadi murid kepala dari Flying Immortal School. Kamu tidak perlu kata-kata berbunga-bunga, dia sebenarnya adalah murid kepala dari sekolah immortal terbang kami. Jika kamu bukan sosok senior, bagaimana mungkin kamu bisa melukainya? Ikut denganku kembali ke Flying Immortal School untuk menerima hukumanmu, pria tua itu berkata dengan suram.
Duan Sancang mencibir, kura-kura tua, apakah kamu mengenali saya? Murid kepala dari Qian Xuan Sekte dan Sekolah Immortal Terbang ingin merebut barang-barang saya, apa yang Anda maksud dengan itu? Klan Duan yang mencuri makam semuanya penjahat, dan itu wajar untuk membunuh mereka. Sekolah Immortal Terbang kami tidak akan pernah melakukan apapun seperti merampok mereka, jadi jangan mengutarakan omong kosong. Pria tua itu menatap Duan Sancang dengan dingin. Duan Sancang meraung, penyu tua Kyubin, Flying Immortal School Anda juga bukan orang yang baik, ingat ini, saya tidak bisa mengalahkan Anda, tapi saya bersumpah, saya pasti akan menggali semua kuburan leluhur Flying Immortal School Anda, hei. Nama orang tua itu adalah Kyubin, dia adalah penatua dari Flying Immortal School, saudara Duan, jangan marah. Elit kentut ini selalu seperti ini. Hari ini, saya pasti akan menghancurkan mulut mereka yang bau menjadi berkeping-keping. Suara Chen Xiang menjadi suram dan dingin. Para penatua dari Flying Immortal School tidak lemah. Yakin bahwa dia akan bisa mengalahkan mereka setelah menghadapi kesengsaraan Nirvana ke-6, tetapi itu akan sedikit lebih sulit.